Iya, mungkin sedikit bertanya aja kepada Pak Romi ya. Tadi melanjutkan sama Kang Hakan tadi bahwa di pandangan saya dan teman-teman yang lain sebagai mahasiswa adalah elektabilitas dan legitimasi dari sebuah partai berbasis keislaman itu sudah menurun sekali. Dan Betul. bagaimana cara P3 untuk beradaptasi dan mengembalikan elektabilitas itu? Tentunya pasti itu harus dibarengi dengan aksi-aksi. Namun kita lihat ke belakang bahwa aksi-aksi yang dilakukan dari P3 sendiri, mungkin Kang Romi sendiri tadi sempat di-mention sama Kang Hakan bahwa melakukan korupsi dan itu justru malah membuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap partai Islam itu semakin menurun, terutama P3, seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan di segmen sebelum ini bahwa memang ada studi longitudinal selama 30 tahun. Ini enggak kira-kira nih studinya. Terhadap seluruh negara anggota OKI, 49. Ternyata perolehan partai-partai berbasis Islam di negara dengan mayoritas penduduk Islam itu terus mengalami penurunan tanpa kecuali. Hanya di 2 negara saja yang tidak, yaitu Turki dan Aljazair. Tetapi semua negara yang lain partai berbasis Islam itu hanya muncul di 1-2 pemilu pertama, setelah itu angkanya turun terus. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Perolehan partai berbasis Islam di Indonesia, Masyumi tahun 55 bersama NU dan sejumlah partai Islam tertinggi pada tahun 55, 44%. Tapi hari ini perolehan seluruh total partai berbasis Islam, kalau katakanlah kita menganggap PAN, PKS, dan PKB masih merupakan partai berbasis Islam bersama P3 dan kawan-kawan, itu kurang dari 27%. Ya. Artinya apa? Betul yang tadi sinyalemen Rafif ya lakukan tadi atau sampaikan ya, itulah PR kami. Ya. Artinya bagaimana masyarakat yang sudah tidak menjadi tertarik kepada partai-partai berbasis agama itu, kita menyesuaikan diri. Karena kan tidak mungkin kemudian kita mengatakan kita membubarkan diri karena partai agama tidak lagi diminati begitu. Yang kami bisa lakukan adalah transformasi. Itulah kenapa muktamar besok tema yang kita sampaikan adalah transformasi P3 untuk Indonesia. Kenapa? Karena ini seperti inovasi partai politik itu. Ketika inovasi itu muncul, dia akan naik. Kalau kita bicara siklus produk. Tetapi ketika tidak ada inovasi baru lagi, dia akan turun lagi. Maka inovasi itu harus cyclical, harus terus dilakukan. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana caranya? Ya, partai politik di Indonesia dengan 89% pemilih kita itu adalah lulusan bukan S1, ya, tanpa bermaksud mengecilkan tingkat pendidikan mereka, tetapi kenyataannya mereka SMA, SMP, bahkan 49% itu SD dan tidak lulus SD. Mereka sulit untuk mengikuti visi, misi, nilai yang diperjuangkan. Mereka hanya melihat siapa sih tokohnya. Itulah kenapa kemudian kontestasi politik itu memang mau tidak mau kita berbicara siapa ketua umum. Siapa pemimpinnya. Karena inilah yang memiliki peluang secara konstitusional untuk menjadi presiden. Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, beliau adalah ketua umum Partai Gerindra. Bu Mega pernah menjadi presiden, beliau adalah ketua umum PDI Perjuangan. Gus Dur menjadi presiden, beliau adalah ketua Dewan Syuro PKB. Jadi partai politik itu adalah tangga menuju anak kekuasaan yang memang dengan itu seperti Pak Prabowo. Siapa yang pernah kita berpikir kemudian Pak Prabowo memberi makan seluruh anak bangsa dengan program makan bergizi gratis misalnya. Ini kan buah dari sebuah perjuangan di politik. Beliau kemudian memberikan beasiswa dengan sekolah rakyat, dengan sekolah SMA Garuda, begitu. Ini adalah gagasan politik yang kemudian dituangkan dan terselenggara hanya karena dia duduk di puncak kekuasaan, begitu. Dan itulah tugas partai politik, mengimplementasikan nilai yang diyakini ketika dia memiliki kekuasaan mayoritas, begitu.